SD saya gemar sekali menulis diary, buku catatan atau buku harian yang biasanya berisi tentang pengalaman-pengalaman di tiap-tiap hari kehidupan kita. Dulu saya tidak pernah melewatkan sehari pun tanpa menulis diary. Menulis buku harian menjadi semacam hobi bagi saya untuk mendokumentasikan setiap pengalaman-pengalaman ke dalam sebuah tulisan. Nah, ketika saya membuka buku diary saya yang sudah bertahun-tahun yang lalu, maka kadang-kadang saya senyum-senyum sendiri atau tertawa-tawa sendiri karena membaca, kemudian mengingat kisah yang unik, kisah yang lucu yang pernah saya alami. Nah, buku diary itu membuat saya bisa menyelami kehidupan saya di belakang, mengingat cerita demi cerita, kisah demi kisah yang sudah saya lewati. Kadang-kadang saya harus meneteskan air mata ketika membaca sebuah kertas yang isinya curhatan tentang kesedihan, kepedihan, dan sakit hati. Tetapi sekaligus membuat saya bersyukur melihat semua itu terjalin dalam sebuah proses kehidupan yang indah. Semua itu turut membantu pendewasaan saya, mengantarkan saya sampai di detik ini. Saya percaya setiap kita memiliki kisah masing-masing yang terjalin dalam sebuah proses yang kita lalui. Ada tawa dan duka, ada kesedihan, ada kebahagiaan. Ada prestasi dan kebanggaan yang pernah diraih, tetapi tidak jarang ada kesalahan dan ada penyesalan di masa lalu. Semua itu memberi warna pada perjalanan kehidupan kita. Semua itu turut membantu pendewasaan dalam proses kehidupan kita, mengantarkan kita sampai pada titik ini. Di semua pengalaman hidup yang kita alami, kita menyadari bahwa kita bisa sampai di hari ini, di saat ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi ada intervensi ilahi, ada penyertaan Roh Kudus yang membimbing kita, menuntun langkah kita, mengarahkan kehidupan kita. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, Rasul Paulus mengingatkan kita semua. Demikian, hendaklah kamu memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Segala pengalaman, semua pengalaman yang kita alami, semuanya itu mengajarkan agar kita menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang bijaksana di dalam hidup ini. Semua kesalahan dan penyesalan-penyesalan di masa lalu dapat memantik semangat kita di hari ini untuk berkomitmen dan bertekad menjalani kehidupan lebih baik di hari ini dan di masa depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, semua itu sudah terjadi, semua itu sudah berlalu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah merelakannya dan berdamai dengan masa lalu kita. Kemudian berkomitmen untuk menjalani kehidupan di hari ini dengan lebih baik dan berhati-hati. Oleh karena itu, jangan lewatkan hari ini tanpa menemukan pengalaman yang unik. Jangan lewatkan hari ini tanpa mendokumentasikan pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah. Karena suatu saat nanti ketika kita melihat dokumentasi pengalaman itu, kita akan teringat betapa besar kasih Tuhan yang menuntun kita. Ada pekerjaan Roh Kudus yang menyertai kita dan membuat kita menjadi manusia yang bijaksana. Kiranya renungan di hari ini memberkati kita semua. Silakan berdoa secara pribadi, nanti saya akan tutup di dalam doa bersama. Silakan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap tawa yang ada dalam kehidupan kami, untuk setiap tetes-tetes air mata yang tertumpah di dalam pengalaman kehidupan kami. Kesemua pengalaman itu mengajarkan kami untuk menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang bijaksana, memanfaatkan waktu kami dengan sebaik-baiknya untuk mengerti dan memahami kehendak Allah. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami, menjadi pemantik dan semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sebaik-baiknya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita.